Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 SMA Negeri 1 Rejang Lebong, kelas 12 IPS 2. Mata pelajaran sosiologi dengan guru pembimbing Ibu Mustika Dewi Esos. Di sini kami akan menampilkan salah satu kearifan lokal di Rejang Lebong, yaitu Rumah Menoo. Saya M. Dimas Arifki. Saya Cinta Dian. Saya Azahra Dwi Herani. Saya Magrina Viva Inaya. Saya Novia Anindi. Saya Nazila Zahra. Saya Khairi Fazal Rukman. SMA Negeri 1 Curug, sekolah berprestasi, belajar dengan penuh semangat untuk meraih masa depan cerah. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu kearifan lokal. Jadi kearifan lokal adalah suatu hal yang diturunkan secara turun-temurun dari generasi satu ke generasi lain melalui secara mulut ke mulut. Jadi kearifan lokal itu sendiri atau dikenal dengan local wisdom itu adalah sepertinya contohnya adalah bangunan, tarian, hingga suatu penyelesaian konflik adat. Di Rejang Lebong sendiri itu contohnya adalah tari kejai yang digunakan dan diadaptasi oleh masyarakat Rejang Lebong sebagai tarian penyambutan tamu, dan juga ada istilah setawars dingin digunakan untuk penyelesaian dua konflik. Dan di sini kami akan menjelaskan mengenai kearifan lokal yaitu Rumah Menoo. Rumah Menoo atau Rumah Pusaka Rejang ini merupakan rumah adat Rejang yang berlokasi di Desa Air Meles Atas, Kecamatan Suku Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Rumah panggung berukuran 15 x 25 meter ini ditopang oleh 32 tiang balok besar yang dimana tiap-tiap tiang itu berukuran 20 cm, atau ketika kita bandingkan dengan tiang-tiang lain itu bayangannya adalah tiang balok ini setinggi atau sebesar tiang jaringan kabel telepon. Jadi rumah ini konon dibangun sekitar sejak 1312 Hijriah. Karena tahun pembuatan rumah ini tertera pada bagian atas depan rumah ketika masuk ke rumah tersebut. Dan baru gambaran fisik dapat kita lihat ketika kita sudah masuk ke dalam rumah tersebut. Di sisi dalam rumah ini lebih menarik dan unik. Apa yang membuat menarik dan unik? Karena dalam rumah ini tertata dan tersusun rapi benda-benda tradisional zaman dahulu. Bahkan ada juga benda-benda yang merupakan kebudayaan atau bagian dari kebudayaan Rejang itu sendiri. Dari sisi luarnya pun indah. Hampir seluruh pekarangan di sisi kanan Rumah Menoo itu ditanami berbagai macam bunga-bunga yang indah. Dan di sudut kanan depan juga ada sebuah bangunan kecil dengan suasana etnik dan tradisional. Bangunan itu adalah sebuah kantin yang dimana seperti kita tahu bahwa di dalam rumah ini sekarang dijadikan sebagai salah satu tempat wisata yang merupakan tradisi dari Rejang sendiri. Ada yang tak kalah penting dan menarik dari Rumah Menoo ini. Di bawah lantai rumah tua ini setiap minggu juga mengalir atau digelar kegiatan belajar menulis dan desain grafis. Kegiatan itu digagas oleh 3 orang jurnalis dan juga penggiat media dari Kabupaten Rejang Lebong. Di halaman rumah ini juga terdapat sumur yang dimana dulunya itu digunakan sebagai aliran air utama yang digunakan dalam rumah ini. Namun sekarang karena dijadikan tempat budaya, jadi di sini tersedia sumur itu sebagai salah satu ciri dari rumah ini sendiri. Kami mempunyai beberapa pertanyaan mengenai rumah ini atau Rumah Menoo yang dijadikan sebagai kearifan lokal di daerah Curup. Jadi yang pertama, menurut Ibu, bagaimana cara supaya Rumah Menoo ini dapat terlestarikan terus dan dapat dikunjungi oleh masyarakat banyak? Kalau Ibu sih hanya Ibu mampu menjaganya, melestarikannya, dan memelihara apa yang ada di sini, melengkapi itu istilahnya. Ya. Semoga aja ya ada bantuan lain untuk menambah. Amin. Jadi, apakah dahulu ini nih suatu rumah yang rumah orang dahulu dan dijadikan tempat bersejarah, atau emang rumah ini seketika dibangun itu sudah dijadikan tempat bersejarah atau gimana? Nah, sebenarnya ini adalah rumah masyarakat suku Rejang yang ada di Kesambe. Didirikan oleh seorang imam yang bernama Ali Jemun pada tahun 1901. Jadi usianya sekitar 122 tahun. Nah, ini berarti rumah masyarakat. Tapi kita pindahkan di sini untuk sebagai tempat pelestarian. Jadi lokasinya emang di sini dari dahulu ya, Pak? Tidak, waktu dahulu itu lokasinya di Sambe. Di Sambe. Jadi tahun 2017 kita pindahkan ke sini. Jadi
tempat ini dijadikan tempat bersejarah atau suatu kearifan lokal itu pada tahun 2017. Nah, dari tahun 2017 itu kita pindahkan sini ya. Seiring waktu, akhirnya kita juga isi dengan peralatan tradisional dan akhirnya kita menemukan sesuatu yang bisa kita kenal di sini. Sebenarnya itu mengalir saja, bukan kita bermaksud seperti itu. Yang utamanya itu sebenarnya hobi ya. Hobi barang-barang lama, hobi rumah lama, tapi akhirnya kita menemukan sesuatu di sini, menemukan kearifan lokal, menemukan filosofi dan pesan-pesan leluhur kepada kita. Jadi kalau misalnya Bu, kalau misalnya ada barang-barang yang hilang atau barang-barang yang itu dicuri atau itu bagaimana tanggapannya, Bu? Ibu berharap tidak ada barang yang hilang, tidak ada barang yang dicuri dan tidak ada barang yang rusak karena ini barang lama dan semua masyarakat ini bisa untuk mengenalnya gitu kan. Jadi semoga rumah ini dapat terlestarikan agar supaya masyarakat di Rejang tuh tahu asal usul dan bentuk rumah Rejang dahulu. Iya. Terima kasih, Bu. Iya. Jadi di lemari ini terdapat yaitu namanya cubi. Cubi itu adalah piring atau tempat wadah yang digunakan untuk pada masyarakat dahulu menyimpan atau menaruh makanan yaitu serikaya. Dan juga di dalam lemari ini terdapat namanya yaitu talam keningan atau talam kuningan, yang dimana pada zaman dahulu masyarakat Rejang mengfungsikan talam keningan itu sebagai tempat untuk akikah atau tempat untuk menaruh cukur atau gunting-gunting atau rambut yang dilaksanakan untuk akikah. Dan yang itu ada sendok keningan atau keningan yang digunakan untuk makan pada masyarakat Rejang sewaktu ada pernikahan atau kedurang. Baik, sekarang kita berada di dana atau ruang tamu. Nah, di ruang tamu ini terdapat sekapur sirih yang digunakan oleh masyarakat Rejang untuk menjamu tamu dan juga bisa digunakan untuk acara pernikahan. Selanjutnya di sini terdapat alat-alat tradisional yang digunakan oleh masyarakat Rejang. Contohnya saring niwa yang digunakan untuk menyaring kelapa dan juga terdapat topi yang terbuat dengan cara dianyam. Di sini juga terdapat penan bedak yang digunakan untuk sebagai tempat menyimpan kosmetik. Selanjutnya kita akan menuju ruang kamar utama. Nah, di pintu ruang utama ini sendiri terdapat bingkisan baju Muyang Tarunan Ratu Mulyadi yang merupakan kenang-kenangan dari Ratu Mulyadi agar dikenang dan dilestarikan oleh cucu-cucunya. Nah, di ruang kamar utama ini sendiri terdapat sebuah kasur yang dihiasi dengan kelembu agar saat tidur tidak masuk nyamuk. Di ruang ini juga terdapat berbagai alat-alat ibadah yang khususnya agama Islam. Sekarang kita sedang berada di berendo atau teras pada bagian rumah Monoo ini. Nah, di sebelah kiri saya dapat kita lihat bahwa terdapat penei atau perlengkapan adat yang biasa digunakan sebagai pelengkap dalam upacara adat suku Rejang. Nah, dalam upacara suku Rejang seperti nganjuk dan keje, yang dimana penei ini biasanya berisikan hasil bumi yang biasanya berisi pisang emas, tebu, sirih, dan lain sebagainya. Kemudian dapat kita lihat lagi bahwa di berendo pada rumah Monoo ini terdapat payung tanda putri kerajaan. Sekarang kita berada di ruang dapur atau dopwa dari umat Monoo ini. Dopwa atau dapur adalah bagian rumah yang difungsikan sebagai tempat memasak oleh orang-orang pada zaman dahulu. Orang-orang Rejang membuat dapur yang terbuat dari tanah dengan memasang tunbau batu 3 yang bisa juga dari 2 buah potongan besi. Nah, di dopwa atau dapur ini terdapat furnitur seperti cakik atau tempat yang biasa digunakan untuk menaruh sayuran, buah, ataupun daging yang terbuat dari anyaman bambu.
Kemudian di sini dapat kita lihat bahwa terdapat gerigik seperti ini. Gerigik ini terbuat dari bambu yang berfungsi sebagai tempat air orang-orang Rejang pada zaman dahulu, yang dimana mereka mengambil air dari mata air atau dalam bahasa Rejangnya itu disebut dengan bioatik untuk keperluan memasak. Kemudian mata air tersebut biasanya dibuatkan pancuran oleh orang-orang Rejang pada zaman dahulu. Kemudian di sini dapat kita lihat juga terdapat kokoa niowa atau parutan kelapa yang digunakan juga oleh orang-orang pada zaman dahulu oleh orang-orang Rejang. Kemudian di sini lagi kita bisa lihat bahwa terdapat koon atau alat untuk menanak nasi yang terbuat dari timah atau tembikar, besi, aluminium ataupun tembaga. Nah, di sebelahnya lagi ini terdapat belangai yang digunakan untuk penggorengan. Kemudian di atas saya ini terdapat kayu bakar yang digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak oleh orang-orang Rejang pada zaman dahulu. Rumah adat suku Rejang atau yang biasa dikenal dengan Umak Menoo merupakan rumah adat yang didirikan pada tahun 1901 Masehi oleh Iman yang berasal dari Kesambe yang bernama Iman Ali Jemun. Kemudian Umak Menoo ini diwariskan oleh seorang Iman yang berasal dari Pelabuhan Baru yang bernama Iman Ali Hanafia. Dan sekarang Umak Menoo ini diwariskan oleh Ibu Sri Astuti. Keberadaan Umak Menoo ini menunjukkan bukti adanya kekuasaan Kerajaan Sriwijaya hingga ke tanah Rejang. Umak Menoo ini telah mengalami beberapa kali renovasi untuk bisa tetap dipertahankan. Struktur bangunannya yang asli berupa barendo, dana, penigo, ruang lem, dapur, dan gaang. Umak Menoo ini merupakan bangunan yang sejarah. Maka tak heran jika banyak sekali peninggalan-peninggalan sejarah yang terdapat di Umak Menoo ini. Salah satu buktinya yaitu di belakang saya terdapat penangon. Penangon ini merupakan pernak-pernik pernikahan pada adat suku Rejang, dan ini merupakan salah satu contoh pakaian dari adat suku Rejang. Tidak hanya penangon, di Umak Menoo ini juga menyimpan bukti sejarah berbagai macam alat tukar atau mata uang yang digunakan masyarakat Rejang pada masanya. Serta ada pun beberapa bukti peninggalan sejarah yang lainnya. Pertama itu terdapat tingkat. Tingkat merupakan sebuah tongkat yang digunakan Insinyur Soekarno pada masanya, berupa tongkat tetapi di dalamnya terdapat sebuah senjata. Kemudian terdapat juga kitab nikah. Kitab nikah itu berisikan tradisi adat istiadat pernikahan masyarakat Rejang. Karena Umak Menoo ini merupakan salah satu bentuk sejarah kearifan lokal yang masih ada hingga saat ini, tidak heran Umak Menoo ini harus kita tetap lestarikan. Kemudian adapun sejarah bukti peninggalan dari Umak Menoo, yaitu di samping saya terdapat mijabim. Mijabim ini merupakan tempat hias yang digunakan para putri pada zaman suku Rejang dahulu. Dahulunya di sini terdapat sangkek rotan. Sangkek rotan itu berisi bedak-bedak yang digunakan para putri. Pada zaman dahulu, bedak yang digunakan para putri itu berbeda dengan zaman sekarang, karena bedaknya itu bukan seperti bedak tabur, melainkan berbentuk seperti bulat telur. Kekayaan masyarakat Rejang dengan adanya Umak Menoo ini membuktikan bahwa kearifan lokal masyarakat Rejang sejak dahulu, pendidikannya maupun budayanya itu telah berkembang pesat. Kemudian di belakang saya ini terdapat radio. Radio ini menjadi saksi bisu sejarah bagaimana pengumuman kemerdekaan Indonesia dilakukan. Karena pada waktu itu komunikasi menjadi alat yang sangat langka. Melalui radio inilah suku Rejang dapat mengetahui mengenai berita kemerdekaan Indonesia. Kemudian selanjutnya tepat di samping saya terdapat juga saring bioa. Saring bioa ini diyakini masyarakat jika kita meminum air dari saringan ini maka dapat menetralisir berbagai macam penyakit. Saring bioa ini terbuat dari batu. Baiklah, di bagian ini juga terdapat tumbak bugis yang diyakini memiliki kekuatan alam yang dapat menghancurkan ilmu-ilmu kebal yang dipakai saat ritual sedekah bumi atau kedurei agung. Di bagian ini pula terdapat caker togo atau cerek togo yang dimana terbuat dari bambu. Peralatan ini juga diyakini masyarakat sebagai peralatan yang ramah lingkungan dan ramah kesehatan. Kemudian di bagian ini terdapat kepala banteng yang disembelih pertama kali saat 17 Agustus untuk merayakan syukuran atas pertama kalinya HUT kemerdekaan Indonesia yang dilakukan oleh para pemuka masyarakat bersama dengan masyarakat sekitar. Kemudian di sebelah sini terdapat gong yang dimana digunakan oleh masyarakat dulu
untuk mengumpulkan masyarakat lain ketika ingin berkumpul. Jadi saat ini saya berada di tepat bawah rumah dari rumah Meno itu sendiri, yaitu bagian kolong rumah. Jadi biasanya bagian kolong rumah itu sendiri itu jarak dekatnya tanahnya adalah 1,5 hingga 2 meter. Jadi kegunaannya dalam membuat kolong rumah itu sendiri adalah pada zaman dahulu itu untuk sebagai pertahanan diri dari serangan hewan buas, dan juga sebagai tempat dari alat pertanian dan juga alat untuk menangkap ikan. Dan tapi dengan perkembangan zaman, kolong bawah rumah itu sendiri itu dijadikan sebagai tempat untuk menyimpan kendaraan. Jadi bisa dilihat contohnya ini adalah adanya Iseakawa yang digunakan untuk sebagai menggiling kopi pada masyarakat Rejang, dan juga ada Iseapa yang itu adalah kegunaan untuk menggiling padi. Selain itu juga adalah untuk menangkap ikan dan menanti beras dan lain sebagainya. Saat ini saya berada tepat di belakang lokasi yang tadi, yang dimana sepertinya daerah ini dijadikan tempat belajar daripada anak-anak dari masyarakat kini. Seperti yang kita lihat bahwa adanya papan tulis dan juga meja, kursi yang dimana sangat unik karena terbuat dari kayu. Dan juga bisa dilihat di samping kiri saya itu ada becak yang dimana membuktikan bahwa perkataan saya tadi adalah kolong rumah tersebut dari berjalannya waktu itu dijadikan sebagai tempat penyimpanan kendaraan bagi sang pemilik rumah. Baiklah teman-teman, terdapat pepatah Rejang yang berbunyi, ada jang dang sape laput nak negeri jang, baso jang jibo sape laput nak tanah jang. Yang artinya, adat Rejang jangan sampai hilang di tanah Rejang, dan bahasa Rejang jangan sampai hilang di tanah Rejang juga. Marilah bersama-sama kita melestarikan budaya Rejang. Demikianlah video mengenai kearifan lokal dari kami. Semoga video ini memberikan banyak manfaat kepada yang menonton mengenai rumah adat Rejang Lebong. Terima kasih.